Sudrajat, 49 tahun, sosok penjual es gabus yang sempat dituduh menjual dagangan berbahan spons oleh aparat yakni Babinsa dan Babin Kamtibmas, kembali menjadi sorotan. Bukan lagi karena keadaannya, ia kini menjadi sorotan karena ketahuan berbohong. Ia bahkan tak segan membohongi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait keadaannya. Publik pun menjadi curiga, Sudrajat sengaja berbohong demi mendapatkan simpati publik hingga soal cuan. Sebab, simpati yang terus-terusan ini membuat banyak orang datang silih berganti memberikan bantuan, baik dari pemerintahan, open donasi hingga hadiah berangkat umroh. Berikut pernyataan-pernyataan Sudrajat yang tidak relevan dengan keadaan. Pada pertemuan sebelumnya di dalam mobil, Sudrajat sempat membohongi Deddy Mulyadi soal bantuan orang-orang. Dalam tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Rabu 28 Januari 2026 Sudrajat mengatakan belum pernah mendapatkan bantuan dari orang setelah video jualan esnya viral. Padahal, dirinya sudah mendapatkan 1 unit sepeda motor dan modal usaha dari Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras. Deddy pun meminta Sudrajat jujur soal bantuan yang diterimanya. Kepada Deddy, Sudrajat juga mengatakan dirinya memiliki tanggungan biaya sekolah anak yang nunggak selama 4 bulan di sekolah negeri. Tunggakan biaya sekolah itu sejumlah 1,5 juta rupiah. Namun, setelah ditanya lebih detail terkait keperluan pembiayaan sekolah, ternyata hanya Rp200.000 per bulan. Deddy pun mengoreksi pernyataan Sudrajat itu. Sebagai Gubernur Jabar, Deddy juga mempertanyakan soal biaya sekolah anak Sudrajat, sebab di sekolah negeri saat ini telah digratiskan pemerintah. Belakangan terungkap anak Sudrajat bukan sekolah di sekolah negeri melainkan swasta. Kepada Deddy Ketua RW menjelaskan Sudrajat sudah memperoleh banyak bantuan, mulai dari uang tunai, motor hingga umroh. Tak kaleng-kaleng jumlah uang bantuan mencapai 110 jutaan rupiah juga, bahkan lebih. Menyikapi hal itu, Deddy pun meminta agar Sudrajat tidak berbohong dalam menceritakan keadaannya. "Babe nggak boleh lagi ngomong nggak punya duit," tegas Deddy Mulyadi. Sudrajat, 49 tahun, pedagang es gabus asal Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diduga dianiaya oleh aparat, disebut memiliki gangguan mental. Dugaan adanya gangguan mental itu disampaikan oleh Camat Bojonggede Teni Ramdhani setelah Sudrajat dituding memberikan keterangan bohong atau berubah-ubah kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengenai status rumahnya. Dalam video yang tayang di kanal YouTube Deddy Mulyadi, Rabu, 28 Januari 2026, Sudrajat mengaku kepada Deddy bahwa dia tinggal di sebuah rumah kontrakan dengan biaya Rp800.000 per bulan. Namun, Ketua RW setempat mengatakan Sudrajat sudah tinggal selama 19 tahun di rumah yang dibelikan oleh mendiang orang tuanya. Sementara itu, Teni selaku Camat Bojonggede berkata Sudrajat memang tinggal di kontrakan. Namun, Sudrajat tinggal di rumah kontrakan bukan karena tidak memiliki rumah, melainkan karena rumahnya sedang diperbaiki lewat program bantuan rumah tidak layak huni, Rutilahu. Selama perbaikan itu, Sudrajat diungsikan ke kontrakan untuk sementara waktu. Dia memang punya rumah sendiri, kata Teni, Jumat, 30 Januari 2026, dikutip dari Kompas. Teni menyebut proses perbaikan rumah Sudrajat berlangsung sejak Desember 2025. Rumah itu sempat roboh karena hujan dan angin kencang pada awal tahun. Menurut Teni, tudingan bahwa Sudrajat berbohong disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap mengenai kondisi pedagang es itu dan rumah yang ditinggalinya. Teni menyebut hasil asesmen lintas instansi menunjukkan terdapatnya indikasi disabilitas pada diri Sudrajat dan istrinya. Kondisi itu diduga disebabkan oleh gangguan mental pasca trauma sehingga kemampuan komunikasi verbal keduanya menurun atau sulit. Lalu kemudian terkait banyak rumor tentang Pak Sudrajat, mungkin jawabannya ketika ditanya, Deddy Mulyadi dalam video, selalu berubah-ubah dan terkesan seperti berbohong. Hasil dari asesmen kami, itu terdapat indikasi disabilitas, baik pada Pak Sudrajat maupun istrinya, kata Teni menjelaskan. Apalagi kondisi istrinya bahkan terlihat lebih parah. Kemudian, kata Teni, keterangan dari Ketua RT dan RW setempat turut menunjukkan adanya keterbelakangan psikologis dan mental pada diri Sudrajat.
Kondisi itu diperparah oleh trauma setelah peristiwa dugaan penganiayaan dan banyaknya orang yang datang ke rumahnya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.